Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran 3, kita akan belajar pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perlu anak-anak ketahui, daerah pemukiman di pedesaan maupun perkotaan memiliki kenampakan alam yang beraneka ragam. Dapat berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Suhu pada kenampakan alam tersebut juga berbeda. Ada daerah yang suhu udaranya panas dan ada pula daerah yang suhu udaranya sejuk. Nah, kondisi alam tersebut mempengaruhi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dataran rendah sangat cocok untuk pemukiman penduduk dengan pola konsentris. Nah, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di dataran rendah antara lain bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan karena tersedianya air yang cukup di samping iklimnya yang menunjang untuk pertumbuhan tanaman dataran rendah. Selain itu, bidang industri dan jasa di dataran rendah dapat berkembang secara optimal karena ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana berupa transportasi jalan raya dan jalan kereta api, ada juga pusat pertokoan dan perdagangan serta pendidikan. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dataran tinggi yang ada di pedesaan biasanya bekerja di perkebunan. Masyarakat menanam tanaman industri antara lain teh, kopi, kina, kakao. Ada juga sebagian menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Anak-anak sudah tahu bahwa udara pegunungan yang sejuk dan segar menyebabkan masyarakat di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Anak-anak sudah tahu bahwa sebagian besar penduduk daerah pantai bekerja sebagai nelayan untuk menangkap ikan. Daerah pantai juga banyak digunakan oleh sebagian penduduk untuk usaha tambak ikan, tambak garam, dan sawah pasang surut. Selain itu, pantai juga bisa digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Yang kedua, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Pelajaran kita yang keempat yaitu tentang pelabuhan dan bandara. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang. Pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu aktivitas perdagangan. Apabila dikelola secara baik dan efisien, akan dapat mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industri di daerah akan maju dengan sendirinya. Bandara merupakan singkatan dari bandar udara. Bandara adalah suatu kawasan yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, bongkar muat barang, naik turun penumpang, dan tempat perpindahan mode transportasi.